Bagimu Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengadaan, kembali lagi dalam program kami Bagimu Podcast, di mana dalam program kami akan berbagi ilmu seputar pengadaan barang dan jasa. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Nah, hari ini telah hadir di samping Kiki seorang pejabat fungsional pengelola pengadaan barang jasa pertama di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Beliau adalah Bapak Novi Rizal SE. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Kiki. Alhamdulillah. Hari ini keadaannya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Jadi sahabat Bagimu, Kiki minta tolong nih sama Pak Novi. Sebelum kita mulai bincang-bincang, sapa dulu dong sahabat Bagimu yang nantinya akan menyaksikan tayangan ini. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bagimu, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Salam pengadaan. Salam pengadaan. Oke, ini sahabat Bagimu, hari ini Kiki bersama Bapak Novi Rizal pastinya akan membahas tentang seputar pengadaan barang dan jasa. Nah, hari ini Kiki akan membahas tentang Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 tentang toko daring. Nah, kalau kalian sudah tahu kalau Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 sendiri itu kan membahas tentang toko daring dan katalog elektronik. Tapi hari ini Kiki mau bahas sama Pak Novi hanya spesifikasinya saja tentang toko daring ya Pak Novi ya. Ya, Mbak Iya, Kiki. kita kan fokusnya di toko daring aja nih. Nah, oke, Pak Novi, Kiki mau tanya-tanya nih sama Pak Novi. Kenapa sih Pak Novi kok LKPP itu mengatur secara khusus tentang toko daring di dalam Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021? Oke Mbak Kiki, ya terkait Perlem ini hanya ada dua hal, itu terkait toko daring dan terkait katalog elektronik. Sekalian ini juga muncul sebagai pedoman agar penyelenggaraan dari toko daring dan katalog elektronik ataupun pengadaan barang jasa pemerintah secara elektronik ini bisa lebih cepat, mudah, transparan, dan tercatat secara elektronik. Ini di pasal 1, selanjutnya di pasal 2, ruang lingkup dari Perlem ini ada dua, ya sesuai judulnya itu toko daring dan katalog elektronik. Oke, jadi seperti Kiki bahas tadi di depan bahwa kita fokusnya di toko daring nih sahabat Bagimu supaya kita bisa belajar satu persatu gitu, lebih fokus ya Pak Novi ya. Nah, tadi seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Novi, kenapa diatur khusus di dalam Perlem adalah supaya cepat, kemudian mudah, dan yang paling penting itu transparan ya Pak Novi ya, transparan secara tercatat secara elektronik. Karena kalau kita membahas tentang transparan itu pasti tidak luput dari yang namanya moto kita lah ya, karena kita punya slogan namanya bersih nih sahabat Bagimu. Kita maunya semuanya tuh pengadaan kita berjalan dengan transparan dan tercatat secara elektronik. Kalau sudah tercatat secara elektronik itu mengurangi lah resiko yang namanya korupsi ya Pak Novi ya. Oke, kita lanjut nih. Selanjutnya nih Pak Novi, siapa saja pelaku di dalam penyelenggaraan toko daring? Nah, di pasal 4 Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021 itu disebutkan ada pelaku-pelakunya, ada 5. 1, kepala LKPP selaku pembina dan pengelola. 2, PPK, pejabat pembuat komitmen. 3, PP, pejabat pengadaan. 4, PPMS, itu penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Yang kelima, pedagang itu Mbak Kiki. Jadi Pak Novi tetap ya Pak Novi ya, namanya LKPP itu adalah sebagai pembina dan pengelola kita pastinya UKPDJ Kalsel. Oke, selanjutnya nih Pak Novi, Kiki mau tanya lagi, kalau PPMSE, nah ini Kiki baru dengar nih istilah PPMSE atau tadi Pak Novi bilang adalah penyelenggara perdagangan melalui sistem elektronik. Nah, itu gimana tuh Pak Novi? Gini Mbak Kiki, PPMS itu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf D dalam penyelenggara toko daring berupa marketplace dan retail daring.
Oke, jadi di dalamnya itu adalah di dalam penyelenggaraan toko daring itu ada marketplace dan retail daring ya Iya, Pak Mbak Novi Kiki. ya. Kalau bisa kita sedikit singgung yang namanya marketplace, pasti juga teman-teman sudah pada tahu karena teman-teman sendiri sahabat bagimu juga pastinya udah sering lah ya belanja Iya. online. Nah, kurang lebih seperti itu tuh teman-teman. Oke, lanjut. Tugas dan kewajiban dari para pelaku penyelenggara dalam toko daring itu apa nih Pak Novi? Tadi Pak Novi kan ada jelaskan tuh ada LKPP ya, kemudian ada pejabat pengadaan, kemudian ada PPK, ada PPMSE, dan terakhir adalah pedagang. Nah, Iya. kita bahas satu-satu dong. Oke, Mbak Kiki, sekarang kita bahas satu-satu. Pertama, Kepala LKPP. Tugas dan kewenangan apa saja? Pertama, melakukan pengembangan dan pembinaan toko daring. Yang kedua, pengelolaan toko daring. Yang ketiga, menetapkan tata cara penyelenggaraan. Dalam penyelenggaraan toko daring, PPMS meliputi bertanggung jawab terhadap pemenuhan persyaratan pedagang dalam hal PPMS berupa marketplace. Terus memastikan pemenuhan persyaratan barang jasa. Terus memastikan tidak lanjut pesanan atas pembelian melalui PPMS. Kemudian mengenakan sanksi kepada pedagang sesuai syarat dan ketentuan masing-masing PPMS. Dalam hal PPMS berupa marketplace. Terus mengembangkan sistem PPMS sesuai dengan kebutuhan toko daring dan melakukan integrasi dan atau bertukaran data transaksi. Dalam penyelenggaraan toko daring, pedagang memiliki kewajiban meliputi menyediakan barang jasa sesuai dengan yang tercantum dalam situs web PPMS. Yang kedua, menjamin pemenuhan persyaratan barang jasa yang ditransaksikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Terus menjamin keaslian barang jasa yang ditransaksikan melalui PPMS dan diserahkan kepada pembeli. Terus menindaklanjuti pesanan dan pembelian melalui PPMS. Oke, jadi sahabat bagimu, ini kan tadi Pak Novi kan jelaskan ada 5 ya pelaku, ada LKPP, kemudian ada pejabat pembuat komitmen, kemudian ada pejabat pengadaan, kemudian ada PPMSE, dan terakhir adalah pedagang. Tapi karena kita di sini membahasnya sesuai dengan Perlem nomor 9 tahun 2021 ya Pak Novi ya. Iya, Mbak Nah, Kiki. jadi kita Pak Novi hanya menjelaskan tugas dan kewajiban dari LKPP, PPMSE dan pedagang sesuai dengan isi Perlem. Sedangkan PPK sendiri dan pejabat pengadaan itu diaturnya di dalam Perpres. Iya, betul. Nah, kita kembali lagi nih. Tadi kan sudah dijelaskan oleh Pak Novi ya, sahabat bagimu, supaya kalian lebih paham lagi bahwa LKPP di sini tugas dan kewenangannya adalah melakukan pengembangan serta menetapkan cara penyelenggaraan. Ya, jadi LKPP ini tidak hanya sekedar mengeluarkan isi dari Perlem tentang toko daring dan katalog elektronik, tapi juga menetapkan bagaimana cara penyelenggaraannya gitu. Nah, sedangkan PPMSE sendiri yang tadi dibahas oleh Pak Novi itu juga kenakan sanksi nih kepada pedagang sesuai dengan syarat ketentuan di masing-masing PPMSE. Nah, seperti tadi diketahui kan PPMSE tadi ada marketplace sama retail daring. Nah, itu udah ada aturan-aturannya sendiri gitu. Ya Pak Novi ya? Iya, betul Mbak Kiki. Nah, selesai sudah nih bincang-bincang Kiki sama Bapak Novi Rizal terkait dengan toko daring sesuai dengan Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021. Nah, Pak Novi, sebelum Kiki closing nih acara kita nih, Pak Novi ada yang mau disampaikan kah? Silakan. Oke, Ki. Jadi Ki, karena hari ini kita membahas tentang Perlem LKPP, tentang toko daring dan katalog elektronik, rasanya tidak pas kalau kita tidak sekali membahas tentang katalog elektronik. Katalog elektronik sendiri ada 3 jenis: katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal. Kalau ada waktu dan kesempatan lain, kita akan bahas penjelasan katalog elektronik lebih lanjut next episode Ki. Nah, gitu ya sahabat bagimu ya. Nanti kalau ada waktu dan kesempatan lagi, kita akan bahas nih lanjutannya. Karena ketika kita membahas tentang Perlem LKPP nomor 9 tahun 2021, itu pasti sudah jelas disebutkan ya Pak Novi ya, Iya, toko Mbak Kiki. daring dan katalog elektronik. Nanti kalau dipisah takutnya kangen. Nah, jadi nanti kita akan bahas di lain waktu dan kesempatan. Oh ya Pak Novi, terima kasih banyak ya Oke, sudah Ki,
sama-sama, berkesempatan, Ki. sudah meluangkan waktunya untuk bincang-bincang bersama Kiki di channel YouTube-nya milik UKPBJ Kalsel. Oke, sahabat bagimu, selesai sudah bincang-bincang Kiki dengan Pak Novi Rizal. Semoga apa yang disampaikan beliau menjadi wawasan baru buat kalian yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Oh ya, terima kasih ya sudah mampir ke channel kami. Jangan lupa dukung terus channel kami dengan cara di like, subscribe, dan nyalakan tombol loncengnya ya, biar kalian tidak ketinggalan semua video, informasi, dan juga ilmu seputar pengadaan barang dan jasa yang akan kami hadirkan di setiap minggunya. Oh ya, tulis juga dong komen di bawah kira-kira kalian mau request kami bahas tentang apa. Dan bantu juga dong share ke teman-teman kalian. Oke? See you next episode ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bisa, pasti bisa. Bagimu Podcast.